Ya, siap dimulai bendanya. Selamat pagi. Hari ini bagaimana kabar kalian? Baik. Sehat? Semangat? Oke, silakan untuk mengirim doa sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai. Silakan. Wih, diganti dong. Dijemput gitu. Dijemput mau. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kita di hari ini Senin tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 Desember 2023. Semoga pelajaran kita pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalian sudah mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Oke, untuk membagikan semangat kalian, untuk seluruhnya ya, semangat pagi. Tujuan. Jadi, anak-anak, hari ini ada yang sakit? Ada sakit? Ada yang izin? Siapa yang izin? Oh, Aira yang tadi ada bahaya Aira. Ada saya juga ada izin tadi kayaknya. Yang lainnya? Ada kegiatan masih juga? Iya, masalah. Tapi yang di sini kita ikuti pembelajaran saya sampai selesai nanti ya. Siap? Ya, masih pakai kopi dulu Mas. Ya. Sini ruangannya enak, ada AC-nya juga, nggak perlu pakai kopi biar nggak panas kita ya. Materi pagi hari ini saya sudah siapkan bukunya. Ada yang bawa buku. Yo, ada yang bawa buku anak-anak? Bawa buku semuanya ya. Oke, luar biasa untuk kelas 7A. Oke. Saya akan memberikan materi. Ini materi dasar di matematika, oke? Materi dasar itu ya materi yang apa ya sifatnya harus kalian kuasai sejak dini. Ada penjumlahan, terus apa lagi? Pengulangan, perkalian, dan juga pembagian. Dari empat operasi ini yang kalian merasa kesulitan yang mana ini? Pembagian. Kenapa pembagian? Sulit ya. Ya, biasanya menggunakan apa itu rumus apa kalau pembagian? Oke, untuk pertemuan yang akan datang kita membahas perkalian dan pembagian. Yang sekarang kita membahas apa? Ayo. Penjumlahan dalam bentuk aljabar. Penjumlahan. Oke, yang nomor 1, yang nomor 2, pengurangan. Oke ya. Saya rasa di dua operasi ini kalian sudah baik penjumlahan dan pengurangan. Contoh ini ya. Saya beri contoh 2 ditambah 2. Berapa? 4. Oke. Kalau 4 dikurang 3. 1. Ini kalau penjumlahan dan pengurangan yang biasa. Tapi kalau aljabar itu sudah memasukkan unsur-unsur variabel atau ada suku-suku yang nanti
kalian bisa mengamati, mengidentifikasi suku-suku tersebut sama apa tidak. Nah, jika menemukan suku-suku yang sama, nanti kalian bisa mengelompokkan, oh dari suku yang sama ini nanti saya selesaikan, saya kelompokkan, saya jumlah, atau kalau pengurangannya nanti dikurangi seperti itu. Masih ingat kan ini? Pelajaran matematika dalam bentuk aljabar, masih ingat? Oke, ya. Ini saya beri satu soal. Ya, sebelum saya berikan materi yang lebih lanjut tadi. Ya. Oke, di sini ada. Oke, saya tidak mencatat. Ya, kalian harus benar-benar mendengarkan dan nanti sampai mencatat sendiri. Permasalahan yang saya berikan itu nanti apa? Ya, bisa bacakan. Di suatu toko, ya, ini soal cerita. Ya. Di suatu toko terjadi percakapan dua orang pembeli. Yang pertama yaitu Bu Rohmah. Oke. Pembeli yang satunya adalah Bu Siti. Siapa tadi pembelinya ada? Bu Rohmah dan Siti. Oke. Bu Rohmah. Ya. Bu Siti pertama yang bertanya ke Bu Rohmah. Bu Rohmah, kelihatannya ibu membeli kue banyak sekali. Oke, itu yang pertama dari Bu Rohmah. Bu Siti. Bu Rohmahnya menjawab, iya Bu, saya membeli 5 kardus donat dan 2 kardus risoles. Kayaknya makanan ya, jajan. Berapa lagi? 5 kardus donat dan 2 kardus risoles. Oke, setelah itu Bu Rohmah bertanya pada Bu Siti. Bu Siti membeli apa? Jawaban dari Bu Siti, saya hanya membeli donat 5 kardus. Ya, sudah dicatat belum? Diingatkan belum? Bu Rohmah membeli apa? Berapa kardus donat? 5 kardus donat. 5 kardus donat. Terus apa lagi? 2 kardus risoles. Ini yang Rohmah ya. Saya kasih BR. Nah, yang satunya siapa tadi? Ini berapa? 5 kardus. Sama ini. Yang sininya beli berapa? 7 kardus ya. Nggak boleh gitu ya. Oke ya. Bu Siti membeli 7 kardus donat. Nah, oke. Dari apa ini kejadian ya. Dari permasalahan ini atau soal cerita ini, yang pertama ada 5 kardus donat dan 2 kardus risoles. Terus Bu Sitinya ada 2 kardus donat. Silakan apa ya ini ya? Materi ini atau yang sudah diketahui ini kalian sajikan dalam bentuk penjumlahan aljabar. Di situ sudah ada apa itu variabel atau suku yang sejenis. Ya, silakan kalian jadikan penyajian matematika penjumlahan aljabar. Silakan. Ada yang sudah selesai? Ya, coba ini yang mana ini? Suku yang sejenis yang mana ini? Atau variabel yang sejenis itu yang mana? Ayo, silakan. Yang pertama nanti dibuat penjumlahan, yang kedua buat pengurangan. Bagaimana kejadian di atas ditulis dengan menggunakan simbol matematika, ya? Atau kalian langsung menerapkan dalam penjumlahan dalam bentuk aljabar. Nanti dikelompokkan mana yang sejenis, suku yang sejenis, atau yang sama. Ada yang tanyakan mungkin? Kenapa kok tidak dibuka bukunya? Ayo bukunya juga. Bukunya mana? Wah, nggak mau tulis. Harus bawa buku tulis.
Ada yang sudah? Belum? Siapa? Saya beri waktu 2 menit untuk menyelesaikan ini. Gampang sekali. Sangat gampang sekali. Masa sulit? Ya, coba saya ingin lihat. Mana jawabannya? Belum. Ini kan ada yang sejenis. Berarti kan yang sebesarnya 500 benar, 400 benar. Jangan dikurang sama aja. Kalau nanti pengurangan, ini kita ini. Oke, semuanya. Kelompok 1, kelompok 2. Sudah, selesai ini. Coba saya lihat dulu. Saya coba kalian maju sampai maju aja. Bahkan ya, ini teman kalian sudah ada yang bisa 1, ya. Oke, belum. Kasih semangat dulu, kasih semangat. Pas muncul kebaca-bacaan. Ya, sini. Ya, dikelompokkan mana yang jenis. Ya, lanjut. Oke, jawaban dari kalian 7, hasilnya adalah 7 ditambah 7A. Oke, dari kelompok sini sudah saya ingin dari kelompok paling depan. Ya, silakan. Atau mungkin kelompok belakang sudah? Kalau sudah? Kelompok 3 ya sudah? Coba kalian amati di situ ada 5 kardus donat dan juga ada 7 kardus donat. Yang satunya adalah 2 kardus risoles. Suku yang sejenis itu yang mana? Ini kan sudah sama ini. Ya, silakan. Silakan buruan penjumlahan dulu. Apa itu aljabar. Donatnya bisa kalian ubah. Entah itu sampai beri huruf A atau X atau mungkin huruf yang lainnya. Terus untuk yang risoles bisa kalian ubah menjadi huruf apa? Yang penting berbeda antara risoles dan donat itu berbeda. Pak, saya beli, saya beli huruf A, boleh. Pak, sampean berdiri, Pak. Pak, halo. Pak, masa tidak bisa. 2 tambah 5 tambah santai. Bagaimana ini? Ini donat, donatnya sama kan? Donatnya berapa? Yang pertama berapa? 5 donat, terus ada lagi 5, terus ada lagi ini 2 risoles. Donat itu salah satu dari A, risolesnya nanti berapa?
Oke, misalkan kelompokkan Bapak ini berapa? Bapak yang kelompok 3. Mana? Spedol. Oh, spedol. Siap, siap. Sudah ada siapa junior? Ya, silakan. Sudah ada yang siap masuk? Siapa? Ayo silakan. Ya, bawa buku. Saya beri tambahan 1 menit. Tank, top, tank, top, tank, top, tank, top. Yuk, waktu berjalan. Donatnya 5. Terus resource-nya 2. Ada lagi donat 7. Loh, sudah jelas. Halo. Saya mau maju? Oh, ini. Di sebelah sana. Diketahui donatnya yang pertama itu 5. Terus ada donat lagi itu 7. Resource-nya 2. Yes. Wah, Bapak saya lagi. Ya, anak, Bapak yang belakang. Kalian lihat ini saja, jelas? Ya. Oke, kembali ke kasusnya, yaitu ada 5 kardus donat ditambah 2 kardus risoles dan 7 kardus donat. Oke, donat itu bisa misalnya Pak, nanti saya masukkan di aljabar, saya beri huruf A, boleh ya. Donatnya berarti nanti huruf A. Satunya adalah risoles. Risolesnya kita pakai huruf apa? B. Oke. Ya, jadi nah ini kayaknya Novalo itu seperti itu ya. Ada 5A. 5A itu adalah 5 donat. Ya. 5 donat ditambah 2B. 2B itu risoles. Oke. Ditambah lagi 7A. 7A itu adalah donat lagi. Oke. Sudah diketahui ada 5A ditambah 2B ditambah 7A. Oke. Sekarang kita kelompokkan yang suku-sukunya sejenis. Apakah di situ ada suku yang sejenis? Ya. 5A dan 7A. Oke, kita kelompokkan di sini 5A dan 7A. Oke, sudah dikelompokkan. Ditambah 2B. 2B tadi apa ini? Resolve-nya. Oke, berarti ini ada gandingannya nggak resolve ini? Ya. Karena belinya 1 ya, 1 kali 200. Cuma Bu siapa tadi? Bu Roma. Ya, oke. Setelah kita kelompokkan seperti ini, suku-suku yang sejenis, 5A ditambah berapa ini? 7A ditambah 2B. 5A ditambah 7A berapa ini? 12A ditambah 2B. Nah, inilah hasil dari penjumlahan dalam bentuk aljabar dengan contoh kasus pembelian donat dan juga risoles dari 2 pembeli yang siapa tadi? Sekarang kalian ubah dalam bentuk pengurangan. Oke. Kalau yang pertama tadi adalah penjumlahan, sekarang bentuk yang kedua yaitu pengurangan. Apakah ada yang sudah selesai? Pengurangan berarti kan tandanya kan hanya di
Supaya di mana? Kurang. Ya, sekarang yang dirubah dalam bentuk pengurangan ya. Yang awal tadi yang sudah diselesaikan oleh Novalo. Kayaknya yang pertama ini masih kurang benar ya. Tidak salah tapi kurang benar ya. Sebenarnya sudah ada ini kata banyak tinggal tujuhnya ini. Mana ini? Lupa. Oke, sebagai bayaran. Satu kalau pengurangan. Ya, ayo buka ya. Tulisnya dibuka. Benarnya berapa? Pak, benar benar. Benar. Berapa? 5. Terus disoles. Soalnya terus benarnya lagi berapa? Benar itu diganti apa? X dan X. Terus ketentuan mana ini? Ini saya cek hasilnya namanya. Saya lihat gimana? Nama menggunakan saya itu Naraya. Jaga. Nayara dan juga Naraya. Oke. Ya, saya cek dari Nayara. Oke, namanya. Donatnya tadi berapa lah? 5. Donatnya 5. Oke, sausnya 2. Terus beli lagi donat berapa? 7. Oke, 7. Berarti ini kita ubah dalam bentuk pengurangan ya. Kalau yang atas sebelahan, sekarang yang bawah pengurangan. Oke. Bisa. Suku yang sejenis berapa? 5A. Oke, yang 2B sendirian ya kayaknya. Oke, kita kelompokkan yang suku yang sejenis tadi 5A dikurang 7A. Berapa hasilnya? 3A. Berapa? 3A. Kok bisa? 5A kurang 7A. 5 kurang 7 berapa? Nah ini punya uang 5, kita punya hutang 7, oke, di sahur 5, masih punya hutang 2. Oke, berarti negatif 2A, negatif 2B. Oke, tepuk tangan buat Ustaz. Yang lainnya bagaimana? Sudah Pak? Sudah bisa? Oke, siap. Oke, ini ada beberapa soal dari saya. Ada beberapa soal dari saya. Tapi sebelum saya bagikan, saya beri materi lewat apa ini YouTube ini ya. Saya dibantu tolong mengangkat Romano geser ke sana. Nah, dulu bisa ya. Akan kelihatan?
Sponsornya itu bukan materinya. Nah, ini pas ya. Materi untuk apa ini? Bahan. Supaya bukan Belakang, ingat? Kelihatan? Kita mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama adalah 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurang 6B. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Caranya adalah perhatikan. Untuk soal aljabar, terlebih dahulu kita kelompokkan bentuk variabel yang sama. Di sini variabel A dan variabel B. Maka kita kelompokkan yang sama. Kita mulai 7A, kita cari yang sama dengan 7A. Yang sama variabelnya yaitu variabel A. Nanti di sini 8A. Maka ditambah 8A. Selanjutnya untuk A sudah selesai. Kita cari variabel yang lain. Variabel berikutnya adalah variabel B. Berarti di sini ditambah 4B. Kemudian untuk B yang kelompoknya adalah ini. Jadi di sini dikurang 6B. Sudah selesai kita kelompokkan. Sekarang sudah bisa kita hitung. 7A ditambah 8A dan 7 ditambah 8 sama dengan 15. Berarti 7A ditambah 8A sama dengan 15A. Selanjutnya 4B dikurang 6B. Kita hitung saja 4 dikurang 6. 4 dikurang 6 sama dengan negatif 2. Sehingga 4B dikurang 6B sama dengan negatif 2B. Sehingga hasilnya menjadi 15A dikurang 2B. Soal yang kedua, 15A tambah 7B dikurang 5B ditambah negatif 11A dikurang 2B ditambah 13B. Kita perhatikan sama seperti contoh soal yang pertama, kita kelompokkan jenis variabel yang sama. Yang baik dari 15A, variabel yang sama adalah negatif 11A, berarti dikurang 11A. Maka sudah selesai, variabel kita yaitu ditambah 7B. Yang sama di sini adalah ini yang ketiga ini C berarti dikurang 5B. Untuk C variabelnya menjadi yang terakhir ini sudah dikelompokkan semuanya. Sekarang kita tinggal hitung. 15A dikurang 11A sama dengan 4A. Berikutnya ditambah 7B dikurang 12B. 7B dikurang 12B. Itu saja 7 dikurang 12 hasilnya sama dengan negatif 5. Berarti 7B dikurang 12B sama dengan negatif 5B. Kemudian untuk selanjutnya yaitu negatif 5C tidak ada pasangannya, berarti tuliskan saja negatif 5C. Dan yang terakhir ini tidak ada pasangan juga, tidak ada variabel yang sama, maka di sini kita tuliskan ditambah 13C. Sehingga hasil akhirnya adalah 4A dikurang 5B dikurang 5C ditambah 13B. Soal yang selanjutnya yaitu 3Y ditambah 4X dikurang 6 ditambah 7X ditambah Y ditambah 10. Sama kita kelompokkan terlebih dahulu variabel yang sama. Negatif 3Y, variabel yang sama adalah negatif 8Y, berarti di sini dikurang 8Y. Kemudian kita masuk ke X, berarti di sini ditambah 4X. Selanjutnya variabel yang sama ini berarti ditambah 7X. Selanjutnya kita masuk ke sini negatif 6 ditambah 10. Kita hitung negatif
3Y dikurang 8, yang begitu ini saja. Negatif 3 dikurang 8. Hasilnya sama dengan negatif 11. Berarti menjadi negatif 11Y. Kemudian 4X ditambah 7X. 4 ditambah 7 sama dengan 11. Berarti ditambah 11X. Kemudian negatif 6 ditambah 10. Hasilnya sama dengan 4 atau positif 4. Sehingga di sini tuliskan ditambah 4. Hasilnya menjadi negatif 11Y ditambah 11X ditambah 4. Berikutnya kita masuk ke soal terakhir. Soal 4. A ditambah 2B dikurang C ditambah 5A dikurang 4C ditambah 4C. Sama seperti soal sebelumnya, kita kelompokkan variabel yang sama. Kita mulai dari A, kemudian yang sama di sini adalah 5A, berarti ditambah 5A, selanjutnya ditambah 2B, kemudian yang sama dengan variabel B adalah ini, berarti dikurang 4B, selanjutnya di sini dikurang C, kemudian yang sama dengan variabel C yang terakhir ini ditambah dengan 4C. Kita selesaikan, kita mulai dari depan dulu. A ditambah 5A. Sama saja A ini dengan 1A. Jadi boleh kalian tulis, boleh juga tidak. Kita tinggal menggunakan saja. 1 ditambah 5 sama dengan 6. Berarti di sini menjadi 6A. Berikutnya 2B dikurang 4B sama dengan negatif 2B. Kemudian dikurang C ditambah 4C. Negatif C ditambah 4C. Negatif C sama saja dengan 4C ya, negatif 1C. Negatif 1 ditambah 4 sama dengan 3. Sehingga hasilnya menjadi positif 3C atau ditambah. Maka hasil akhirnya adalah 6A dikurang 2B ditambah 3C. Demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu cara menyelesaikan penjumlahan aljabar. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, dari materi yang sudah saya sampaikan ini, 1, 2, 3, 4 atau soal yang mana yang belum kalian paham, betul? Sudah betul? Sudah dipahami betul? Oke. Tuh, ini sponsor ini ya, bukan materi ini ya. Kita kalau dengan media seperti ini atau fungsi iklannya, nanti ketemu ya. Terus saya sampaikan sekali lagi apa cukup? Cukup. Yang kejumlahan sekarang materi pengurangan. Pengurangan. Pak, saya tidak ngetik, tapi saya pakai suara. Pengurangan bentuk aljabar. Ada. Tuh, untuk yang muncul. Pengurangan bentuk aljabar. Jangan sinyalnya habis di pautannya. Bagus banyak. Masih belum bisa. Jangan ini. Ini sudah ada muncul ini. Klik aja. Yang betul pengurangan ya, yang awal tadi.
Selamat bertemu kembali di rumah Gemar Matematika. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Untuk hari ini kita akan membahas tentang cara menghitung pengurangan ancaman. Silakan disimak dengan baik. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk tetap dukung rumah Gemar Matematika dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video-video terbaru di rumah Gemar Matematika. Kita langsung memperhatikan dalam persoalannya. Kita mulai dari pembahasan soal pertama adalah 7x ditambah 2 dikurang 3x dikurang 3. Iya, Sebelum kita selesaikan soal pertama, kalian perlu mengetahui nama-nama dalam jumlah di atas tersebut ya. Ambil 7x ditambah 2. Ya sudah keluar, sudah selesai. Bisa nyala. Ini masih nyala. Ya. Kemudian untuk 2 disebut dengan konstan. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? Caranya adalah